Ini adalah kenyataan pahit yang kerap dialami oleh banyak ibu di luar sana. Saat tidak ada tempat menyusui yang layak, mereka terpaksa masuk ke dalam toilet dan juga mengganti popok di sana. Lebih parahnya lagi, saat sang ibu harus ke kamar kecil, membawa anak masuk bersamanya terasa begitu merepotkan. Setelah melalui semua itu, barulah terasa betapa beratnya menjadi seorang ibu, terutama dalam hal tekanan mental. Duduk sejenak di taman pun bisa jadi bahan omongan orang lain. Ibu itu malas, cuma nongkrong sambil minum kopi, numpang hidup dari uang suami. Padahal kenyataannya, ia adalah ibu rumah tangga yang bekerja dari pagi hingga malam, memasak, bersih-bersih, dan mengurus anak tanpa jeda. Untungnya, suaminya termasuk pria yang pengertian. Setiap selesai kerja, ia tak segan turun tangan membantu di rumah. Namun tetap saja, istrinya mengalami nyeri di pergelangan tangan akibat terlalu sering melakukan pekerjaan rumah. Hari itu, sang suami tampak lebih perhatian dari biasanya. Ia sadar betul betapa berat beban istrinya, dan hatinya ikut tersentuh. Namun belakangan ini, ia mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa. Ada perubahan ganjil yang terjadi pada istrinya, sesuatu yang bahkan sang istri sendiri tak menyadarinya. Mungkin karena tekanan batin yang menumpuk terlalu lama, istrinya mulai menunjukkan gejala kejiwaan yang aneh. Kadang ia bicara dengan suara dan sikap seperti orang lain, seolah ada sosok lain yang mengambil alih tubuhnya. Namun saat tersadar, ia benar-benar tidak mengingat apapun. Sang suami hanya bisa bingung dan cemas. Ia memilih menyimpan hal itu rapat-rapat, khawatir jika sang istri tahu, kondisi mentalnya malah memburuk. Ia pun menyarankan untuk tahun ini tak perlu pulang kampung, dan memilih liburan santai saja untuk menyegarkan pikiran. Sang istri sebenarnya tertarik, namun sebagai menantu perempuan, ia tak berani membangkang tradisi. Ia takut ibu mertuanya akan tersinggung. Suaminya yang menyaksikan itu hanya bisa menghela nafas sedih. Akhirnya mereka tetap mudik. Begitu sampai, sang istri langsung disibukkan dengan segunung pekerjaan rumah. Saat suaminya hendak membantu mencuci piring, ia buru-buru melarangnya karena takut mertuanya marah. Di rumah mertua, tugas domestik adalah kewajiban utama sang menantu. Jika suami sampai ikut membantu, ia dianggap gagal sebagai seorang istri. Keesokan paginya, bahkan sebelum matahari terbit, ia sudah bangun dan kembali bekerja. Ia bahkan tak berani tidur lebih lama sedetik pun. Begitu waktu pulang tiba dan mereka bersiap pergi, adik iparnya datang bersama keluarganya. Suasana rumah seketika menjadi riuh dan penuh kebahagiaan, kecuali untuk dirinya, yang merasa asing di tengah keluarga suaminya. Ibu mertuanya sibuk menyambut anak perempuannya dengan penuh kehangatan. Melihat pemandangan itu, kesabaran sang wanita akhirnya benar-benar habis. Ia pun kambuh lagi. Dengan nada suara yang menyerupai ibunya sendiri, ia meluapkan amarahnya pada sang mertua, mengungkapkan seluruh sakit hati yang selama ini dipendam. Semua orang di sana terdiam tak percaya, hanya suaminya yang mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia segera membawa istrinya pergi. Di dalam mobil, saat sang istri tersadar kembali, dan ia sama sekali tak tahu bahwa tadi sempat meluapkan amarahnya, suaminya menyarankan mereka langsung pulang dan beristirahat. Namun meskipun tubuhnya sudah kelelahan luar biasa, sang istri tetap bersikeras ingin kembali ke rumah orang tuanya, karena hanya di tempat itulah, ia merasa bisa benar-benar menghirup udara dengan tenang.